Selamat datang di channel Cerita Bang Kumis. Sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan jejakmu dengan komen, like, dan subscribe. Karena malam ini, aku akan bawakan kisah seorang anak motor yang gemar solo touring. Inilah kisah Hantu Keranda, Perjalanan Bima. Pagi itu, udara Jogja masih lembab, sisa hujan semalam. Di halaman sebuah kontrakan kecil, terdengar suara motor yang sedang dipanaskan. Brrm. Itu motor milik Bima, seorang anak motor berusia 30 tahun, berkulit sawo matang, berjaket kulit hitam, dan punya hobi yang agak nyeleneh, solo touring. Ia suka menjelajah sendirian, dari kota ke kota, dari gunung sampai pesisir laut. Sudah banyak pengalaman ia alami di jalan. Ada yang lucu, ada yang seru, tapi juga ada yang tak pernah bisa ia lupakan. Bima sedang sibuk memeriksa GPS di ponselnya. Desa Watusari, pesisir Jawa Timur. Ia menghela napas pelan. Wah, lumayan jauh juga. Bisa 6 jam perjalanan. Ia melirik helm hitam kesayangannya yang penuh stiker komunitas motor. Senyumnya tipis. Ya, bukan pertama kali sih touring sejauh ini. Tapi entah kenapa, kali ini rasanya agak beda. Ponselnya bergetar. Bring-bring. Sebuah pesan masuk dari temannya Wira. Bim, hati-hati di jalan ya. Aku tunggu di rumah. Bapak baru dimakamkan kemarin sore. Bima menatap layar ponsel beberapa detik. Wajahnya berubah sendu. Wira, teman kuliahku dulu. Gak nyangka bapaknya udah gak ada. Ia membalas pelan. Siap Wir, aku berangkat siang ini. Turut berduka ya bro. Ibunya keluar dari dalam rumah. Perempuan parubaya, memakai daster bunga dan kerudung tipis. Bim, kamu beneran mau berangkat hari ini? Bima mensenyum sambil memasukkan jas hujan ke dalam tas punggung. Iya bu, kalau berangkat pagi, nggak kemalaman di jalan. Ibunya menatap dengan wajah cemas. Sekarang banyak cerita nak, katanya di jalur timur sering ada kejadian aneh. Kalau malam ada sesuatu yang suka mengikuti orang naik motor. Ibu ini percaya aja sama omongan orang. Aku udah sering touring sendirian kok bu, aman. Sang ibu menghela napas berat. Ya sudah, hati-hati ya nak. Kalau jalan sepi, jangan maksa. Lebih baik istirahat dulu. Bima mengangguk. Iya bu, doain aja perjalanan lancar. Ia menunduk, mencium tangan ibunya, lalu mengenakan helm hitamnya. Klik helm. Mesin motor menyala lembut. Bu, aku berangkat dulu ya. Mungkin sampai di rumah Wira nanti malam. Ibunya melambaikan tangan. Hati-hati di jalan nak. Bima memutar gas perlahan. Motor melaju keluar dari gang kecil menuju jalan raya. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Namun, di antara angin yang berhembus itu, tercium samar bau bunga melati. Bima menoleh ke kaca spion. Tak ada siapa-siapa di belakangnya. Ia mengernyit. Wangi banget. Dari mana ya? Seekor kucing hitam melintas di depan motornya. Menatap tajam, lalu berlari ke arah jalan sempit menuju sawah. Hening sejenak. Bima hanya menggeleng kecil. Tak memedulikan firasat aneh yang mulai muncul. Ia belum tahu bahwa perjalanan hari itu akan membawanya bertemu sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Pagi itu, cuaca cerah di Jogja. Langit biru muda terbentang luas, awan tipis berarak pelan, dan udara pagi terasa segar menyentuh kulit. Di atas motor hitam kesayangannya, Bima memacu mesin dengan kecepatan santai. Senyum kecil terlukis di wajahnya. Mantap. Udara pagi, jalan mulus. Nggak ada macet, nggak ada drama, gumamnya pelan. Jaket kulit hitamnya berkibar di tiup angin. Lagu dari earphone-nya mengalun pelan, mengiringi deru mesin yang stabil. Gitu. Perjalanan keluar dari kota berjalan mulus. Setelah melewati beberapa kecamatan, Bima kini memasuki jalur selatan. Jalan yang berkelok naik turun, melewati bukit dan tepi pantai. Di sisi kiri, hamparan laut biru berkilau diterpa cahaya matahari. Di sisi kanan, pepohonan rimbun berjajar rapat.
Wah, pemandangan kayak gini bikin capek langsung hilang, katanya sambil tertawa kecil. Ia menepikan motor sebentar di pinggir bukit, mengambil kamera kecil dari tas dadanya. Klik kamera. Burung terbang di kejauhan. Ini nih, spot wajib buat kalian yang suka touring sendirian. Dari Jogja ke Watusari lewat jalur pesisir. Asli, indah banget. Ia berbicara seperti sedang merekam vlog. Matanya menatap laut luas di bawah sana. Ombak memecah karang, dan cahaya matahari memantul seperti cermin pecah. Setelah beberapa menit, Bima kembali menyalakan motornya. Ia melanjutkan perjalanan sambil bersenandung kecil. Laut di kiri, bukit di kanan, jalan kayak gini harusnya abadi, katanya sambil tersenyum. Beberapa kali ia melewati kelompok nelayan yang sedang menjemur jaring di tepi jalan. Anak-anak kecil berlari sambil melambaikan tangan. "Mas, touringnya!" teriak salah satu dari mereka. Bima tertawa lepas. "Iya, touring, mau ke Watusari." Seorang bapak nelayan ikut menyahut. "Jalannya bagus, Mas, tapi hati-hati, banyak tikungan tajam." "Oke, Pak, makasih ya," jawab Bima sambil mengacungkan jempol. Menjelang siang, matahari mulai terik, tapi angin laut membuat udara tetap sejuk. Bima menurunkan kecepatan, melewati jalan panjang yang diapit ladang jagung dan kebun kelapa. Suara angin lembut, daun kelapa bergesekan. Ia menatap ke depan dengan santai. "Kalau semua perjalanan kayak gini, aku bisa touring tiap hari," gumamnya pelan. Sambil memutar gas perlahan, Bima melirik ke spion kanan. Terlihat hanya debu halus yang berterbangan di belakangnya. Jalan kosong, sunyi, tapi tenang. Beberapa kilometer kemudian, Bima berhenti di sebuah warung kecil di tepi jalan. Warung sederhana, beratap seng, dengan kursi kayu dan termos teh di atas meja. Ia memarkir motornya lalu duduk sambil melepas helm. Seorang ibu warung tersenyum ramah. "Mau minum apa, Mas?" "Teh manis anget aja, Bu," jawab Bima. Sambil menunggu, ia mengeluarkan rokok, menyalakannya pelan. "Ibu, jalan ke Watusari masih jauh nggak, Bu?" tanyanya ramah. Ibu itu berpikir sebentar. Nggak jauh, Mas. Sekitar 2 jam lagi kalau lancar. Jalannya bagus, tapi agak sepi." "Sepi gimana, Bu?" "Ya, sepi aja. Jarang kendaraan lewat. Apalagi kalau sore." "Wah, cocok buat touring sendirian, Bu. Tenang, gak bising." Ibu itu hanya tersenyum, lalu menaruh gelas teh di hadapannya. "Yang penting, hati-hati, Mas. Kadang jalan sepi suka bikin orang lamun." "Iya, Bu, siap. Makasih tehnya." Setelah membayar, Bima kembali ke motornya. Ia menyalakan mesin, memakai helm, dan bersiap melanjutkan perjalanan. Langit masih biru. Awan menggulung indah di atas laut jauh di sana. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum. "Watusari, tunggu aku, Wir." Motor melaju melewati jalan panjang berliku, mengikuti garis pantai yang semakin jauh dari keramaian. Semuanya tampak baik-baik saja. Belum ada yang aneh. Belum ada tanda-tanda buruk. Sore itu, matahari sudah condong ke barat. Langit berwarna jingga keemasan, dan burung-burung terbang rendah di antara pepohonan. Motor Bima perlahan memasuki sebuah jalan desa kecil. Udara terasa lebih lembab. Aroma laut bercampur dengan bau tanah basah. Wah, akhirnya sampai juga. Bima menarik napas lega sambil melihat pelang kayu bertuliskan Desa Watusari. Di depan sebuah rumah sederhana, terlihat beberapa orang duduk di kursi panjang. Lampu teras menyala redup,
dan suara bacaan tahlil terdengar dari dalam rumah. La ilaha illallah. Bima mematikan mesin motornya, menurunkan jaket, lalu masuk perlahan. "Permisi," ucapnya pelan. Seorang pria keluar dari dalam rumah. Rambut agak gondrong, berkacamata, dengan wajah ramah. "Bima." Bima tersenyum. "Wira." "Wah, lama banget nggak ketemu, bro." Mereka saling menepuk bahu, menyembunyikan rasa haru yang tiba-tiba muncul. Wira menarik napas panjang, lalu tersenyum. "Terima kasih banget udah datang, Bim. Aku nggak nyangka kamu masih ingat rumah ini." "Wah, ingat lah. Bapaknya dulu sering ngasih aku makan waktu ngekos di sini. Ingat nggak?" Wira tersenyum kecil. "Iya, Bapak emang gitu. Suka nyapa orang, suka bantu. Sekarang, rumah ini terasa sepi tanpa beliau." Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara tahlilan dari ruang tamu. Bima menepuk bahu Wira pelan. "Sabar, Wir. Semoga beliau tenang di sana." Tak lama kemudian, suara doa penutup tahlil terdengar. Al-Fatihah. Setelah acara selesai, orang-orang mulai pamit satu persatu. Wira sibuk mengantar tamu, sementara Bima membantu membereskan gelas dan piring. "Bim, istirahat dulu aja. Capek kan dari Jogja?" kata Wira. "Ah, nggak apa-apa. Aku bantu-bantu dikit juga lumayan." Beberapa saat kemudian, rumah mulai sepi. Hanya tinggal Wira, Bima, dan ibunya yang sudah masuk ke kamar. Wira menyalakan lampu teras dan membawa 2 gelas kopi hitam. "Ayo Bim, nongkrong bentar di depan. Udara malam di sini enak banget." Suara kursi digeser, cangkir diletakkan di meja kayu. Bima duduk di kursi panjang, menyulut sebatang rokok. "Asap kopi dan rokok malam ini kombinasi sempurna," katanya sambil tertawa kecil. Wira ikut tertawa. "Kayak dulu pas kita masih kuliah, ngerokok sambil bahas tugas yang gak kelar-kelar." "Iya, tapi dulu kan kita ditemani mie instan, bukan kopi." Mereka berdua tertawa pelan. Suara mereka tenggelam di udara malam yang mulai tenang. Suara jangkrik, angin lembut. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 10. Langit bersih, bertabur bintang. Bima menatap ke depan rumah. Jalan desa terlihat sepi. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. "Tenang banget ya di sini," katanya sambil menyeruput kopi. Wira mengangguk. "Iya, tapi kalau malam kadang suka ada yang lewat." Bima menoleh. "Lewat? Siapa?" "Ya warga lah, kadang juga hewan. Cuma sejak bapak meninggal, aku sering dengar suara orang jalan di depan rumah. Padahal waktu aku lihat keluar, gak ada siapa-siapa." Bima menghela napas. "Wah, jangan ngomong gitu, Wir. Aku kan baru sampai. Jangan bikin merinding dulu." Mereka tertawa kecil lagi. Malam itu, semua sudah terlelap. Lampu ruang tamu tinggal satu yang menyala redup, dan suara ombak dari kejauhan terdengar lirih, seperti bisikan. Di kamar depan, Bima masih belum tidur. Matanya terbuka, menatap langit-langit, mendengarkan suara malam desa yang sunyi. Suara tik, 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 jam dinding. Jarum jam menunjuk. Tepat pukul 12 malam. Bima menggeliat pelan. "Duh, kebelet pipis lagi." Ia bangkit dari kasur, mengenakan jaket tipis. Namun saat hendak menuju kamar mandi, terdengar suara air mengalir. Ada orang lain di dalam. "Wah, penuh. Mungkin keluarganya Wira lagi dipakai," gumamnya.
Bima berpikir sejenak. Ya udahlah, di luar aja. Kan di belakang ada sungai kecil. Ia keluar kamar pelan-pelan, berjalan melewati ruang tamu yang sepi. Di teras, Wira ternyata masih duduk di kursi panjang dengan rokok menyala di tangan. Belum tidur, Wir? Tanya Bima sambil membuka pintu. Wira tertawa kecil. Belum, lagi ngerokok. Kamu mau kemana? Mau pipis bentar di sungai? Toilet penuh. Wira melirik ke arah belakang rumah. Wah, hati-hati Bim, nanti ketemu Mbak Kunti loh. Bima spontan tertawa keras. Wah, dasar kamu. Kalau aku ketemu Mbak Kunti, nanti aku bawa pulang sekalian. Tak kenalin sama kamu, biar nggak jomblo terus. Mereka berdua tertawa pelan. Suara tawa itu pecah di antara sunyinya malam desa. Bima berjalan menuju belakang rumah, melewati jalan kecil menuju sungai. Udara di luar terasa sejuk. Aroma tanah lembab bercampur dengan bau air sungai yang tenang. Ia berhenti di pinggir sungai, menghela nafas lega. Wah, seger banget udara malam di sini. Tenang, damai, kayak nggak ada apa-apa. Ia menyalakan rokok, menghisap pelan sambil menatap air sungai yang berkilau di terpa cahaya bulan. Aduh, enaknya kalau suasana begini. Bima tersenyum sendiri. Namun, belum sempat ia bersantui, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Udara di sekeliling mendadak berubah. Angin berhenti. Suara jangkrik lenyap. Semuanya mendadak hening total. Bima berhenti sejenak. Kok sunyi banget? Ia menoleh pelan ke belakang. Gelap. Hanya cahaya bulan menembus sela-sela pepohonan. Rasa dingin menjalar dari tengkuk ke punggungnya. Tanpa pikir panjang, Bima buru-buru menyelesaikan kencingnya. Cepet-cepet merinding, sumpah. Begitu ia menoleh ke arah jalan di dekat sungai, detik itu juga, darahnya seolah berhenti mengalir. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah jalan yang samar diterangi cahaya bulan. Di sana, terlihat sesuatu, melayang perlahan. Bentuknya panjang, tertutup kain putih, dan di bawahnya ada bayangan hitam yang beriringan. Keranda mayat, terbang, melayang di atas jalan. Bima membeku. Rokok di tangannya jatuh ke tanah. Ia mundur selangkah, tapi matanya tak bisa berpaling. Dari balik kabut tipis di tepi jalan, tampak rombongan menggontong keranda itu. Tapi mereka bukan manusia. Tubuh-tubuh mereka hitam, kurus kering seperti arang, dengan wajah mirip tengkorak, mata kosong menatap lurus ke depan. Langkah mereka serempak, tapi mereka tidak menginjak tanah. Bima terpaku. Suara napasnya tersengal-sengal. Ya Tuhan, apa itu? Suara kain berkibar dan bunyi langkah samar bergema di udara. Keranda itu perlahan berhenti, tepat di depan tikungan jalan. Dan tiba-tiba, kain putih di atasnya bergeser. Dari dalam, terlihat sosok terbungkus kain kafan. Kotor, lembab, dengan bercak tanah dan darah kering di ujungnya. Bau busuk menyengat hidungnya. Tajam, seperti bangkai yang sudah lama terkubur. Bima menutup hidung, matanya membesar, tubuhnya gemetar. Dalam ketakutannya, tiba-tiba terlintas suara di kepalanya. Suara mendiang kakeknya yang dulu sering menasehati saat ia kecil. Nak, kalau kamu lihat keranda terbang, jangan lari, ikuti, antar sampai keluar desa. Kalau tidak, akan ada orang mati di kampung itu. Bima menelan ludah. Tubuhnya dingin.
antara takut dan bingung. Ya Tuhan, apa aku harus ikut? Apa benar kata Mbah dulu? Bisiknya pelan, suaranya gemetar. Hatinya berkata lari, tapi kakinya malah melangkah, pelan-pelan. Seolah ada kekuatan yang menariknya. Ia mengikuti rombongan itu dari belakang, tanpa suara, tanpa pikir panjang. Rombongan itu terus berjalan melewati tikungan desa, melewati jalan kecil di bawah pohon kelapa, menuju perempatan batas desa. Bima mengikuti, dengan napas tak teratur dan jantung yang terus berdebar. Sesekali, angin dingin berhembus dari arah keranda itu, membuat kulitnya seperti ditusuk jarum. Tapi ia tetap melangkah. 1 langkah, 2 langkah, sampai akhirnya rombongan itu berhenti di perempatan jalan batas desa. Keranda itu perlahan melayang maju, melewati batas desa, dan lenyap di telan kabut malam. Rombongan hitam itu menghilang satu persatu, meninggalkan udara dingin yang berat. Bima berdiri kaku, sunyi, hanya suara angin yang terdengar kembali. Ia menarik napas panjang, mengambil rokok dari saku jaket, lalu menyalakannya dengan tangan gemetar. Suara korek api, isapan rokok pelan. Asap rokok nggak pernah senikmat ini, katanya dengan suara bergetar. Ia menatap jalan kosong di depannya, matanya masih terpaku pada tempat di mana keranda itu menghilang. Semoga nggak ada yang mati besok, ucapnya lirih, sebelum berbalik dan berjalan pulang ke rumah Wira, meninggalkan jalan yang kini kembali sepi, namun masih beraroma bunga melati yang samar terbawa angin malam. Bima berjalan pelan menyusuri jalan desa. Udara malam terasa berat, lembab, dan setiap hembusan angin mengingatkannya pada bau busuk kain kafan yang baru saja ia lihat. Ia menggenggam rokok di tangannya yang bergetar, menghisap dalam-dalam, berharap asapnya bisa menenangkan pikirannya yang kacau. Tenang Bim, udah selesai, udah nggak ada apa-apa, gumamnya pelan. Tapi jauh di hatinya, ia tahu malam itu tidak akan mudah ia lupakan. Suara pintu rumah kayu dibuka pelan. Sesampainya di rumah, Wira yang masih duduk di teras langsung menoleh. "Loh, Bim, kok lama banget? Kupikir kamu diculik Mbak Kunti beneran," katanya sambil tertawa kecil. Bima memaksakan senyum. "Ah, kamu bisa aja. Tadi cuma jalan agak jauh, sekalian ngerokok." "Wah, rokok tengah malam di pinggir sungai. Pasti nikmat banget tuh." Bima duduk sebentar, menyeruput teh dingin yang tersisa di meja. "Lumayan, seger." Wira menatap wajah sahabatnya. "Kamu kenapa? Mukamu kok pucat banget?" Bima cepat menjawab. Enggak, cuma kedinginan. Anginnya di luar lumayan dingin ternyata." Wira mengangguk, tidak curiga. "Ya sudah, tidur sana. Besok pagi kamu kan mau balik ke Jogja." "Iya Wir, makasih ya udah nyediain tempat." "Ah, kamu kayak tamu aja. Udah kayak saudara sendiri." Mereka berdua tertawa kecil, lalu Wira masuk ke kamarnya, sementara Bima menuju kamar depan. Suara pintu kamar ditutup pelan. Kipas angin berputar pelan. Bima berbaring di kasur tipis. Matanya menatap langit-langit kamar yang remang. Cahaya lampu minyak menyorot lembut di dinding bambu, menciptakan bayangan bergerak seperti ombak di laut. Namun di benaknya, bayangan yang lain muncul. Keranda itu, yang melayang di udara, kain kafan kotor, dan bau busuk yang masih terasa di ujung hidungnya. Bima memejamkan mata erat-erat, tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas bayangan itu muncul. Suara napas berat, denyut jantung pelan. "Kenapa aku harus lihat hal kayak gitu?" bisiknya lirih.
harusnya aku nggak keluar tadi. Ia menggulingkan badan ke samping, menarik selimut dan menutup telinganya dengan bantal. Suara jam berdetak pelan, waktu terasa lambat. Matanya semakin berat. Tubuhnya letih setelah seharian touring dari Jogja, ikut tahlilan, dan menghadapi malam mencekam itu. Nanti aja mikirnya. Besok balik, semua selesai. Gumamnya pelan. Akhirnya, perlahan-lahan, rasa kantuk itu menelannya. Pagi itu, cahaya matahari menembus dedaunan kelapa di halaman rumah. Udara desa terasa segar, dan aroma kopi hitam mengepul dari dapur. Bima baru selesai mandi. Raut wajahnya sedikit lebih tenang, meski matanya masih tampak lelah. Ia duduk di meja kayu depan rumah, menyeruput kopi panas buatan Ibu Wira. "Tidurmu nyenyak, Bim?" tanya Wira sambil tersenyum. Bima tersenyum tipis. "Lumayan. Badan agak pegal, tapi lumayan seger. Kopi paginya enak banget, Wir." Wira tertawa kecil. "Ya jelas, kopi kampung sini kuat aromanya." Bima menatap keluar rumah, menyaksikan anak-anak kecil berlarian di jalan tanah. Suasana desa tampak hidup dan damai. Namun jauh di dalam pikirannya, bayangan tadi malam masih jelas. Keranda terbang, rombongan tanpa suara, dan pesan mendiang kakeknya yang kini terasa nyata. Suara motor dihidupkan, deru mesin lembut. Setelah sarapan, Bima mengemasi tas kecilnya dan mengenakan helm. "Wir, aku pamit ya. Makasih udah nginepin semalam." Wira menepuk bahunya. "Ya ampun, baru juga datang udah balik. Nanti kalau ada waktu, datang lagi. Rumah ini selalu terbuka buatmu." Bima tersenyum. "Iya, pasti. Salam buat ibumu ya. Dan jaga diri baik-baik." Wira menatapnya sekilas. "Kamu kenapa ngomongnya kayak gitu?" Bima menggeleng pelan. "Enggak, cuma ya hati-hati aja, Wir." Wira menatap heran, tapi tidak bertanya lebih jauh. Mereka saling berjabat tangan. Bima lalu menaiki motornya. Motor mulai melaju, suara angin lembut. Desa Watusari mulai ia tinggalkan. Udara pagi terasa hangat dan cahaya matahari menyorot pepohonan di tepi jalan. Ia tersenyum kecil, mungkin cuma mimpi, mungkin cuma bayangan, gumamnya sambil menghela napas panjang. Motor melaju pelan, menyusuri jalan kecil yang berliku menuju desa berikutnya. Pemandangan indah terbentang di kiri kanan. Sawah, sungai kecil, dan suara ayam yang berkokok bersautan. Semuanya tampak tenang, sampai akhirnya Dari kejauhan, terlihat iring-iringan warga berjalan di tengah jalan. Mereka membawa keranda mayat, ditutupi kain putih bersih, dan suara doa terdengar pelan dari mulut para pengantar. Bima langsung memelankan laju motor. Ia menepikan kendaraannya, menyaksikan barisan itu lewat di depannya. Dadanya berdebar keras, tangannya gemetar di setang motor. "Ya Tuhan," bisiknya. Wajahnya pucat. Matanya tak berkedip menatap keranda itu lewat. Seorang bapak tua yang ikut mengiring jenazah menatap Bima sekilas. Bima buru-buru menunduk hormat. Setelah rombongan itu lewat, ia tetap terdiam, menatap punggung orang-orang itu yang semakin menjauh, hingga akhirnya lenyap di tikungan. Perasaan ini kok sama kayak tadi malam, gumamnya lirih. Bayangan keranda terbang dan pesan kakeknya kembali terngiang jelas di kepalanya. Kalau tidak diantar, akan ada yang mati keesokan harinya. Bima menatap jalan kosong di depannya. Udara pagi yang semula hangat mendadak terasa dingin menelusup kulitnya. Ia menyalakan motor perlahan, menghela napas panjang. "Berarti malam itu bukan mimpi," katanya pelan. Ia menarik gas, melaju pelan meninggalkan desa itu, namun di dadanya ada rasa yang sulit dijelaskan.
antara takut, gelisah, dan sedih yang menekan dada. Bima terus berkendara menusuri jalan pesisir, meninggalkan Watusari dan kenangan mencekam di balik malam itu. Namun setiap kali ia melihat jalan sepi dan mendengar suara angin berhembus, ia selalu teringat pada malam di mana keranda itu melayang di bawah cahaya bulan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Bang Kumis malam ini. Ingat, kalau kamu touring sendirian dan mencium wangi melati, lebih baik jangan menoleh ke belakang.